lampu kalian tiba-tiba menyala semakin terang atau tiba-tiba menjadi redup? Ada alasannya loh. Mau tahu? Simak video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi hukum Ohm. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Teman-teman sudah tahukah apa itu hukum Ohm? Hukum Ohm berbunyi, kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan penghantar. Dalam hukum Ohm, pada listrik searah terdapat 3 macam besaran listrik yang saling terkait, yaitu hambatan, tegangan, dan kuat arus. Pengukuran arus dan tegangan listrik. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah yang hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup dan arahnya berlawanan dengan arah gerak elektron. Kuat arus listrik pada kawat didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik yang melewati kawat per satuan waktu. Definisi tersebut dituliskan dalam sebuah persamaan berikut. Alat untuk mengukur arus listrik, amperemeter. Alat untuk mengukur tegangan listrik, voltmeter. Alat untuk mengukur hambatan listrik, ohmmeter. Melalui persamaan tersebut, akan diperoleh nilai hambatan listrik yang merupakan karakteristik sebuah penghantar. Nilai hambatan listrik bernilai tetap ketika penghantar tidak dipengaruhi apapun. Namun, dalam kondisi tertentu, nilai hambatan listrik akan mengalami perubahan. Amperemeter memiliki nilai batas ukur tertentu untuk menentukan kemampuan maksimum alat dalam pengukuran arus listrik. Apabila arus yang diukur melebihi kemampuan alat, maka diperlukan hambatan shunt. Hambatan shunt fungsinya mencegah terjadinya kerusakan alat. Voltmeter juga sama seperti amperemeter yang memiliki batas ukur. Voltmeter dapat digunakan untuk mengukur tegangan yang melebihi jangkauan dengan memasang sebuah hambatan pada voltmeter. Hambatan tersebut disebut hambatan muka. 2. Hubungan kuat arus listrik dan tegangan listrik. Hubungan tegangan dan kuat arus listrik adalah sebanding. Pada hambatan tetap, bila kuat arus bertambah besar, nilai tegangan pun bertambah besar. Begitupun sebaliknya. Berikut adalah persamaannya. Melalui persamaan tersebut, akan diperoleh nilai hambatan listrik yang merupakan karakteristik sebuah penghantar. Nilai hambatan listrik bernilai tetap ketika penghantar tidak dipengaruhi apapun. Namun, dalam kondisi tertentu, nilai hambatan listrik akan mengalami perubahan. Hambatan listrik. Hambatan listrik atau resistor merupakan sebuah benda yang menghasilkan resistansi atau nilai hambatan, berfungsi sebagai pengatur kuat arus, pengatur tegangan, atau pembagi potensial listrik. Resistansi dapat diartikan sebagai kemampuan menghambat arus listrik. Besar kecil kuat arus listrik yang mengalir pada penghantar dapat diatur menggunakan resistansi. Resistivitas atau tahanan jenis Rho sendiri merupakan kemampuan suatu bahan atau medium untuk menghambat arus listrik. Setiap penghantar yang berbeda jenis memiliki perbedaan resistivitas. Hambatan dapat berada di mana saja, seperti di sumber tegangan, kawat penghantar, lampu, maupun peralatan listrik. Namun, ada benda elektronik yang bertugas khusus sebagai hambatan. Kita sering menyebut benda ini dengan istilah resistor. Ada 2 jenis resistor, yaitu resistor tetap dan resistor variabel. Jenis resistor yang memiliki nilai resistansi tetap dinamakan resistor tetap. Sedangkan jenis resistor yang nilai resistensinya dapat berubah dan bisa diatur sesuai keinginan dinamakan
resistor variabel. Resistansi pada suhu tertentu sama dengan resistansi pada suhu 0 derajat dikali 1 ditambah koefisien suhu dikali perubahan suhu. Sebuah kawat dibuat dari nikelin yang memiliki panjang 2,19 m. Resistivitas nikelin sebesar 4,2 dikali 10 pangkat min 7 jika kawat dihubungkan dengan tegangan 3 volt dan hambatan kawat nikelin sebesar 1,5 ohm. Tentukan A. Arus yang mengalir pada kawat. B. Luas penampang kawat. Penyelesaiannya diketahui terlebih dahulu. L sama dengan 2,19 m, Rho sama dengan 4,2 dikali 10 pangkat min 7, tegangan sama dengan 3 volt, R sama dengan 1,5 ohm. A. Arus yang mengalir pada kawat. Rumusnya I sama dengan V per R. 3 per 1,5 sama dengan 2 ampere. Jadi, arus yang mengalir pada kawat sebesar 2 ampere. Luas penampang kawat. R sama dengan Rho L per A sama dengan Rho L per R sama dengan 4,2 dikali 10 pangkat min 7 dikali 2,19 per 1,5 sama dengan 9,198 dikali 10 pangkat min 7 per 1,5 meter persegi sama dengan 6,132 dikali 10 pangkat min 7 sama dengan 0,6132 mm persegi. Itulah jawaban dari luas penampang kawat. Setting DC generator atau power supply untuk menghasilkan sebuah output tegangan 10 volt, kemudian atur nilai potensiometer ke 1 kilo ohm. Berapakah nilai arus listrik? Diketahui tegangan sama dengan 10 volt, R sama dengan 1 kilo ohm atau sama saja dengan 1000 ohm. Jawab dengan menggunakan rumus I sama dengan V per R. I sama dengan 10 per 1000 sama dengan 0,01 ampere. Jadi, nilai arus listrik yaitu 0,01 ampere atau 10 miliampere. Untuk memahami materi ini lebih baik, saya berikan 2 soal. Contoh penerapan hukum Ohm dalam kehidupan sehari-hari, misalnya suatu ketika lampu di rumah kalian menyala semakin terang, atau sebaliknya tiba-tiba menjadi redup. Kesimpulannya, hukum Ohm adalah suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu kawat konduktor sebanding dengan beda potensial yang diberikan pada ujung-ujungnya. Artinya, semakin besar beda potensial, maka semakin besar arus yang mengalir. Dalam hukum Ohm, pada listrik searah terdapat 3 macam besaran listrik yang saling terkait, yaitu hambatan, tegangan, dan kuat arus. Bila alat listrik diberi tegangan yang lebih kecil dari tegangan yang seharusnya, arus akan mengecil sehingga alat itu tidak bekerja normal. Inilah yang menyebabkan lampu kalian tiba-tiba menyala terang atau tiba-tiba redup. Contoh lainnya yaitu mengubah level panas setrikaan, mengubah level kecepatan kipas angin, dan lain-lainnya. Dengan mengetahui contoh-contoh penerapan hukum Ohm di kehidupan sehari-hari, teman-teman sudah tahu kan bahwa fisika sangat dekat dengan kehidupan kita? Sebelum mengakhiri pembelajaran, teman-teman bisa berdiskusi atau bertanya. Baik, saya cukupkan materi hari ini. Jangan lupa belajar dan banyak baca buku ya. Semoga tetap sehat. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.